Abah begitu getol banget menyuarakan tentang pentingnya nalar kritis terhadap fenomena habaib di Nusantara ini. Karena dia menjadi penyebab kemandulan berpikir kepada orang Nusantara. Betul Mas Hendra. Dan Abah sudah pelajari bukan dari mulai 1886 pada saat mereka dibawa oleh si Senokor Gronyo itu, seolah-olah dibayat di atas kapal. Itu kan awalnya dari perang di Penogoro 1825, 1830 yang mereka itu kalah hingga mereka kehilangan 20 juta gulden. 300 tahun ngejajah habis itu hanya 5 tahun. Itulah mereka membalikan sejarah semua. Kan di situ. Jadi kalau kata Abah, mereka lah tiang kerok semuanya, termasuk haji kan tadi semua. Senokor Gronyo lah yang pertama kali ngasih gelar haji itu. Ya, Pak, ya? Yang nggak ada, makanya di Mekah nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Syafi'i, nggak ada. Tapi kenapa di kita ini kok orang datang pergi ke sana hanya untuk gelar haji di semua? Dan termasuk maaf gelar kiai. Itu gelar kiai itu hinaan Belanda itu Mas Hendra. Maksudnya? Ya sekarang ini sebetulnya kiai itu kebo. Oh iya, kalau di itu ya. Di Jawa kan kiai selama, kiai apa. Tapi kalau sekarang orang kiai kan tadi yang ngerti hakikat Tuhan, hanya tahu baca Arab, baca kitab Gundul, ngerti ini Gundul. Tapi hakikat ketuhanan dan Muhammad nggak kenal. Sehingga begitu bangganya dia pergi ke sana itu hanya mengambil gelar kiai haji. Tadi hajinya buatan Senokor Gronyo, kiainya itu bedug, kebo. Tadi semua. Dan kebanggaan sekarang itu. Kalau sudah KH, bahkan kalau kita bikin undangan di Somi aja ada kiai yang pakai KH, marah dia. Apa saya itu nggak mau disebut kiai, kan tadi semua. Ini hal-hal yang sebetulnya kelihatan mendasar di kita ini, bahkan seolah-olah meracuni kehidupan kita, tapi kita nggak sadar background itu dari mana. Terus dampaknya itu berbuah buruk. Hari ini Mas Hendra, kenapa Abah itu kenapa frontal? Kenapa Abah sedih? Kenapa? Ya, coba lihat Mas Hendra, cek hasil survei. Kita ini negara yang paling tidak bahagia. Ke-86 dari 92 negara yang disurvei. Tiap hari adzan 5 kali, sholat 5 waktu, tapi nggak berdampak sama sekali. Miskin. Maka kemarin saya tertarik dengan tulisan Gusmus. Kata Gusmus betapa hebatnya iman orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Tiap hari samping rumahnya adzan 5 kali. Setiap Rajaban tablik akbar, Maulid tablik akbar, Muharram tablik akbar, di mana-mana Allahu Akbar. Tapi begitu kasih judi online aja satu udah korban semua. Inilah yang terjadi. Realitanya. Ternyata kita ini, maaf Mas Hendra, dari catatan ada Departemen Sosial kita, Mas Gus Yusuf bilang 1.200 triliun, dan lucunya itu adalah dari bansos itu hampir iya bener 1 triliun itu digunakan dari bansos dipakai untuk judi online. Makanya banyak yang di close sekarang ya, ketahuan anaknya judol dari semua. Kalau begitu berarti kan masalahnya bukan masalah sholat, bukan masalah banyak-banyakan masjid, bukan banyak-banyakan tablik akbar, bukan banyak-banyakan istighosah, tapi adalah mereka tidak menyadari bahwa sekarang ini kita sudah semakin terjerumus kepada makin jauh bahkan dari Tuhan itu sendiri. Bahkan kata Abah sekarang ini kalau ibaratkan ini sudah sampai pada puncak. Sekarang ini yang rusak ini udah kiai, ribuan kasus Mas Hendra. Mungkin sering dengar ya masalah. Iya. Terus di mana ilmunya? Pada kebongkar semuanya. Kebongkar. Ya sekarang ya. Makanya sekarang juga termasuk Habib kebongkar pada kepalsuan. Karena ulama-ulama kita ini sebetulnya mau nggak mau udah ngikutin feodalisme kayak Habib, makanya harus ngesot dari semua. Iya. Inilah budaya itulah yang dipertahankan. Akhirnya manusia sekarang itu adalah ya tadi kalau bahasa orang Sunda mah goblok.